guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kanal ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Kisah ini berawal setahun setelah peristiwa di film pertama, masih berlatar tak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Yang penasaran sama alur ceritanya? Tonton dulu dah di sisi pertama. Linknya ada di deskripsi video. Pada masa itu, Corpy telah menjadi sangat kaya berkat emas yang ia temukan, sehingga ia meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi menuju Corellia. Sesampainya di sana, ia menemukan rumah lamanya masih berdiri seperti sebelum perang meratakannya. Di dalam rumah itu, ia menjumpai foto istrinya dan kedua putranya. Gambar-gambar itu membangkitkan kenangan yang membuatnya terdiam lama. Cerita kemudian berpindah ke sebuah penjara di Siberia, tempat seorang narapidana ditahan. Tahanan itu dipanggil keluar, dan kita mengetahui bahwa ia bernama Igor. Seorang perwira tinggi bernama Jenderal Rick datang menemuinya. Dia menjelaskan bahwa Igor pernah memasuki Finlandia bersama pasukan Nazi dan kelompoknya membumi hanguskan sejumlah desa. Dalam salah satu aksinya, Igor membantai satu keluarga, seorang ibu beserta dua anak laki-lakinya, dan bahkan memutilasi mereka dalam amarah. Tanpa ia sadari, keluarga Corpy yang telah ia bunuh. Seorang prajurit Finlandia yang konon pernah menewaskan ratusan orang seorang diri dan menjadi sosok legenda. And became a legend. Kini setelah Corpy kembali ke daerah tersebut, Rick meminta Igor untuk menghabisinya, karena bila tidak, Corpy akan terus memburu mereka dan menumpahkan lebih banyak darah. Igor pun akhirnya menerima perintah tersebut. Di sisi lain, Corpy terlihat sedang menata kayu gelondongan yang ia temukan di rumah lamanya. Ia memilih batang yang masih bagus, menggunakan alat tarik dengan tali untuk memindahkannya, lalu menaikkannya ke atas truk. Pekerjaan itu berat, namun Corpy selalu terbiasa melakukan semuanya tanpa bantuan siapapun. Setelah selesai, ia berniat membangun rumah barunya. Dengan kenangan keluarganya masih menempel kuat di benak, ia meninggalkan wilayah itu. Saat menyetir, ia sesekali menatap foto keluarganya yang terselip di dalam kabin truk. Tidak lama kemudian, dua petugas menghentikan kendaraannya. Corpy menyadari ada sebuah truk lain berhenti di belakang mereka dan langsung memahami bahwa situasi ini bukan pemeriksaan biasa. Seorang petugas meminta identitasnya, lalu memberikannya kepada pria yang ada di truk belakang, yang ternyata Igor. Para petugas mulai bergerak mendekat. Salah satu dari mereka menuangkan alkohol ke dalam botol untuk membuat bom Molotov, sedangkan yang lainnya mendekat dari belakang sambil mengarahkan pistol. Namun sebelum rencana mereka berjalan, Corpy membuka pintunya dengan cepat dan langsung menembak petugas terdekat. Ia lalu memundurkan truknya, menabrak petugas lain yang mencoba menembak dari belakang. Ia berusaha kabur, tetapi seorang petugas berhasil naik ke bak truk. Corpy melawan dan berhasil melumpuhkannya. Sementara itu, Igor mengirim truk besar berisi tentaranya untuk mengejar Corpy. Ketika salah satu prajurit di truknya sadar, Corpy melihat bahwa orang itu membawa senjata tetapi belum terisi peluru. Ia lalu memerintahkannya untuk mengisi ulang amunisinya. Corpy kemudian mengambil senjata dari tentara yang ada di truknya. Sementara ia tetap memacu kendaraannya dengan cepat dan konvo Igor terus mengejar dari belakang. Ketika mencapai sebuah lokasi yang cukup terbuka, ia menghentikan truknya dan membuka pintu. Tentara itu mencoba kabur, namun pasukan Igor berhasil menyusul dan menembaknya hingga tewas. Saat para penjaga itu fokus padanya, Corpy justru keluar dan membalas serangan tersebut dengan membunuh mereka satu persatu tanpa ampun. Setelah pasukan itu tumbang, ia mengarahkan tembakannya ke kendaraan tempat Igor berada. Atasannya meminta sebuah senjata dari bawahannya, tetapi sebelum sempat diberikan, Corpy menembak prajurit tersebut. Karena Igor sendiri tidak memegang senjata, Corpy memilih untuk tidak menghabisinya saat itu juga. Ia hanya menghancurkan ban kendaraannya, lalu segera kembali berkendara. Pada saat ini, ia belum mengetahui bahwa justru Igor yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Dalam keadaan murka,
Igor menggunakan radio untuk memanggil unit pengendara motornya, pasukan khusus yang bergerak cepat, dan memerintahkan mereka mengejar Corpi. Setelah mengganti bannya, ia pun kembali meluncur ke arah yang sama. Corpi berusaha mengubah jalurnya untuk menghilangkan jejak. Namun Igor menyadari taktik itu dan mengerahkan pasukan motor untuk mengepungnya. Para pengendara motor dalam waktu singkat sudah berada tepat di belakang truk. Corpi menembaki mereka, namun peluru tidak menembus helm logam tebal mereka. Mereka membalas serangan dan salah satu tembakan mengenai tubuh Corpi, membuat truknya keluar jalur dan menghantam semak. Meskipun terluka, ia berhasil memutar kembali ke jalan utama. Pasukan motor terus merapat. Salah satu dari mereka melompat ke bagian belakang truk. Ketika ia menyerang, Corpi berhasil mengelak, tapi penyerang itu memanfaatkan tali yang tergantung di truk untuk mencoba lagi. Corpi melakukan manuver mendadak, membuatnya kehilangan kendali tepat saat kendaraan Igor datang dan melindasnya. Tak berhenti di situ, prajurit lain menodongkan senjata. Corpi mengendalikan truknya dengan agresif sehingga terjadi kecelakaan yang langsung menewaskan tentara tersebut. Namun seorang lagi telah memanjat hingga ke bagian atas kabin. Ia mencoba menarik Corpi keluar dari kendaraan, tapi Corpi melawan hingga musuh itu terlempar dan tergantung pada tali yang melilitnya. Corpi kemudian memasukkan ujung tali itu ke dalam mesin, membuatnya tertarik kuat dan menjerat leher prajurit itu hingga tidak bernyawa. Dengan demikian seluruh pengendara motor berhasil ia singkirkan. Merasa semakin terancam, Igor memerintahkan agar kayu-kayu milik Corpi dibakar. Sebagai balasan, Corpi mengikatkan dinamit pada tubuh musuh yang masih terjebak di truk, lalu melemparkan mayat tersebut ke arah mobil Igor. Sang komandan melompat keluar tepat sebelum ledakan besar menghancurkan kendaraan itu total. Corpi kemudian mengarahkan truknya ke dalam hutan dan berusaha menyelamatkan kayunya dengan menutupinya menggunakan daun agar api padam. Igor yang semakin kalap kemudian meminta bantuan persenjataan udara paling mematikan untuk menghancurkan Corpi. Sementara itu, Corpi berhenti sejenak untuk memeriksa kondisi muatan kayunya. Sebagian memang sudah terbakar tapi masih bisa digunakan. Tiba-tiba, ia melihat pesawat terbang rendah di atas kepalanya. Jelas itu adalah pasukan Igor yang kini memburunya dari udara. Tanpa membuang waktu, ia mengangkat anjingnya ke dalam truk dan segera tancap gas sebelum kedua pesawat itu kembali melakukan serangan. Corpi menambah kecepatan truknya. Namun salah satu pesawat musuh tiba-tiba menukik dan melepaskan tembakan. Ia membelok tajam untuk menghindari serangan itu dan melihat sebuah rumah kecil dengan garasi di dekatnya. Tanpa ragu, ia mengarahkan truknya ke dalam garasi untuk berlindung dari tembakan udara. Meski ia tahu tempat itu tidak akan melindunginya lama. Di depan garasi tersebut, tampak hutan lebat. Corpi melihat ada selembar papan kayu besar dan segera meletakkannya di atas bak truk. Sementara itu, pilot musuh melakukan manuver tajam di udara, lalu menembakkan rudal yang menghancurkan garasi dalam sekejap. Namun Corpi sudah keluar dari bangunan itu sebelum ledakan terjadi. Pesawat terus menembakinya, namun papan kayu itu cukup kuat meredam sebagian besar serangan. Corpi langsung menerobos masuk ke dalam hutan. Pepohonan tebal menyulitkan para pilot melacaknya. Melihat kesempatan itu, ia terus memacu truknya lebih cepat. Salah satu pilot akhirnya menurunkan ketinggiannya dan berhasil menemukan Corpi lagi. Pesawat itu dimiringkan untuk menyerang, namun Corpi menghentikan truknya secara tiba-tiba. Karena pengejar tidak terdengar lagi, Corpi terus melaju hingga keluar dari rimbunnya hutan. Ia turun sebentar untuk memastikan bahwa pesawat kedua tidak berada di sekitar area. Ketika ia melanjutkan perjalanan di pinggir padang terbuka, pesawat itu akhirnya menemukan posisi Corpi dan menukik turun menyerangnya. Pesawat itu terbang sangat rendah dan kembali menembak. Tapi kali ini pilot sudah kehabisan amunisi. Dalam kemarahan, pilot itu memutuskan untuk menjatuhkan pesawatnya ke jalur truk Corpi. Ia memastikan sabuk pengamannya terpasang, lalu melompat keluar dari kokpit. Melihat itu, Corpi segera melepaskan ikatan kayu gelondongnya, menghentikan truk, dan membiarkan seluruh kayu jatuh ke jalan. Jet itu meluncur mengenai kayu-kayu tersebut, kehilangan kendali, dan meledak keras. Pilot yang tadi melompat turun kini melayang dengan parasut. Corpi mulai mengumpulkan kayu-kayunya kembali. Namun pilot itu mendarat dan kembali menembakinya. Corpi yang sudah lelah dengan situasi tersebut berjalan menghampirinya. Pilot itu melihat sesuatu di belakang Corpi dan tertawa.
Ketika Corby menoleh, sebuah pesawat pengebom raksasa terlihat mendekat. Dengan cepat, Corby memuat kembali semua batang kayu, menutup bak truk, dan melaju sekuat tenaga. Pilot yang tadi turun tampak yakin bahwa Corby kali ini tidak akan selamat. Namun pengebom itu menjatuhkan bom yang tidak hanya mengincar truk, tetapi juga hampir menewaskan sang pilot sendiri. Ledakan besar mengguncang seluruh area. Corby memutar truknya untuk menghindari ledakan beruntun, lalu mengarahkan truknya langsung ke air. Ia selamat, begitu juga anjing dan seluruh kayu gelondongnya. Menjelang senja, Igor tiba di lokasi dengan perahu. Ia menanyakan apa yang ada di dasar perairan itu. Penjaganya melaporkan bahwa truk Corby tenggelam, tetapi tidak ada tanda jasad. Mereka sadar Corby berhasil meloloskan diri. Igor berkata, "Kupikir dia lebih sulit dijatuhkan dari ini." Tapi perjalanannya menuju Finlandia masih panjang. Sementara itu, di sisi lain pada malam hari, Corby membuat rakit dari kayu-kayunya dan menyeberang bersama anjingnya hingga mencapai pantai. Begitu menginjak daratan, ia melihat sebuah tank tua tak jauh dari garis pantai. Di dalam tank itu, ia juga menemukan beberapa senjata. Ia mulai memasangnya satu persatu di kendaraan lapis baja itu, bersiap menghadapi babak berikutnya. Tak jauh dari situ adalah perbatasan Soviet-Finlandia. Igor tiba lebih dulu di sana, menunggu Corby, karena hanya ada satu jalur yang harus dilalui. Tidak lama kemudian, Igor mendengar suara yang menandakan bahwa Corby akhirnya tiba. Ia pun bersiap untuk menghabisinya. Corby muncul dengan kayu-kayu gelondongan yang diikat di atas tank yang baru ditemukannya. Begitu melihat Corby berada di dalam kendaraan baja itu, seluruh pasukan Igor langsung menyiapkan serangan. Corby duduk di kursi pengendali tank, mengaktifkan meriam, dan menggerakkan tank maju. Pasukan musuh menembakinya, namun Corby justru menyalakan jalur bensin yang ia siapkan di belakang tank, menciptakan garis api yang menyala di tanah. Dengan kecepatan penuh, ia menerobos maju. Ia juga sudah menanam beberapa bahan peledak sebagai bagian dari rencananya. Ketika bom-bom itu meledak, ledakannya begitu kuat hingga mendorong tank melompati perbatasan dan mendarat di sisi wilayah Finlandia. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan perjalanan, rantai tangnya patah, membuatnya terjebak di dalam kendaraan itu. Melihat hal ini, Igor sangat senang. Corby yang kelelahan dan berdarah parah mencoba bertahan. Ia mengeluarkan pisau, memisahkan bilahnya dari gagang kayu, lalu memastikan anjingnya keluar terlebih dahulu dari tank. Anjing itu berhasil menyeberang perbatasan dan mencapai Finlandia dengan selamat. Corby merangkak keluar, tetapi Igor berhasil menangkapnya. Sebelum Igor sempat menghabisinya, Wurek datang bersama kelompoknya. Mereka ingin Corby tetap hidup, jadi Igor menyeret tubuh Corby dan menyerahkannya kepada Wurek. Sebelum pergi, Igor berkata, "Tak ada tempat seindah rumah." Lalu menendang Corby hingga pingsan. Saat malam tiba, mereka mengangkat tubuh Corby ke sebuah kereta menuju Rusia. Ia digantung terbalik dan dipukuli berulang kali sepanjang perjalanan, membuat darahnya terus menetes ke lantai gerbong. Igor kemudian mendekat dan berbisik, "Corby, legenda Finlandia. Kau mungkin tidak mengenal aku, tapi akulah yang membentuk dirimu. Aku telah menghabisi ribuan wanita dan anak-anak, dan hampir semuanya kulupakan. Sesekali aku mengingat jeritan mereka. Tapi ada satu anak laki-laki yang tak bisa kulupakan. Saat aku datang ke rumah kalian untuk membunuh ibu dan kedua putramu, bocah itu sempat menusukku. Luka itu hampir membuatku buta. Dan aku tahu ia berasal dari rumahmu, kayu itu sama. Anak itu adalah putramu. Ia berani, sama sepertimu. Kau berhak bangga." Igor melanjutkan, "Karena amarahku saat itu, aku membantai dia, ibu, dan saudaranya. Kupercik tubuh mereka, lalu kulempar untuk dimakan anjing-anjingku." Igor seharusnya tidak membuka kembali luka lamaku, tapi kini ia telah membangunkan amarah itu lagi. Ia kemudian mendekatkan wajahnya dan berkata, "Aku tak pernah gentar padamu. Semua pasukanku yang pengecut itu yang takut. Dan sekarang, kau akan disiksa selama berhari-hari. Akulah yang membunuh keluargamu, dan kau akan meringkuk di penjara kami sampai mati." Setelah itu, Igor pergi. Corby menggantung terbalik, dipenuhi rasa marah. Ia mengaitkan kakinya dan menggunakan seluruh tenaga untuk memutus tali yang menahannya. Tubuhnya jatuh keras ke lantai kereta.
Begitu penjaga pertama masuk, Corpi langsung menyerangnya dan menyiksanya sampai mati. Penjaga kedua yang mendengar keributan itu membuka pintu dan melihat rekannya tewas. Ketika ia melangkah masuk, Corpi juga menghabisinya. Penjaga ketiga memahami bahwa rekannya mati dengan cara yang sangat mengerikan, sehingga ia memilih melompat keluar dari kereta daripada mengalami hal yang sama. Corpi membuang senjata-senjata yang diselipkan penjaga itu dan mulai bersiap menuntut balas. Di sisi lain, Igor dipaksa duduk menghadiri jamuan makan malam dengan Wreck dan para jenderal, momen yang ia benci. Ia menuntut bayaran agar ia bisa segera pergi, tetapi Wreck memaksanya menikmati pesta terlebih dahulu. Mereka minum sangat banyak hingga Igor semakin gelisah dan marah. Corpi merayap perlahan ke depan, namun seorang prajurit menjatuhkan botol minuman keras, membuat suara keras yang memicu kegaduhan. Pada saat yang sama, beberapa tentara mulai terbangun karena suara dari rekannya yang sudah tewas di belakang. Corpi buru-buru bersembunyi di bawah rak penyimpanan. Melihat situasi kacau, Corpi mengambil kapaknya dan kembali maju. Ia memanjat keluar dari ruang bawah, menutup pintu rapat-rapat, lalu memeriksa gerbong berikutnya. Di sana, banyak perwira masih terjaga, jadi ia naik ke atap kereta dan bergerak cepat ke depan. Namun nasib buruk menimpanya. Sebuah pipa besi menghantam tubuhnya, membuatnya jatuh lurus ke dalam kompartemen yang penuh perwira. Para prajurit langsung menyerbu, tetapi Corpi memanfaatkan momentum jatuhnya untuk menghajar mereka satu persatu. Ia merebut senapan mesin dan menembaki semua penjaga tanpa belas kasihan. Suara rentetan tembakan menggema di seluruh rangkaian kereta, terdengar hingga ke gerbong tempat Igor berada. Seketika Igor sadar siapa pelakunya. Setelah membersihkan seluruh gerbong, Corpi melangkah keluar bersiap menghadapi Igor. Namun Igor hanya memberi salam perpisahan lalu melarikan diri. Corpi melihat sebuah benda tertutup tirai. Ketika dibuka, ternyata itu adalah sebuah rudal. Di sisi lain, Igor kembali mendatangi Wreck. Begitu masuk, ia langsung menusuk seorang perwira, mengambil pistol, dan membantai seluruh orang di dalam ruangan. Saat hendak menembak Wreck menunjukkan uang yang dicari Igor. Igor tersenyum, lalu berkata, "Ini imbalannya," sambil menembakkan senapan ke arah Wreck hingga mati. Setelah itu, ia minum dengan tenang. Sementara itu, pasukan lain mendobrak pintu untuk menyerang. Mereka mendapati kereta telah berhenti dan Corpi kabur sambil membawa rudal, melaju secepat mungkin. Igor melihat uang itu dan tampak sangat puas. Namun tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Sebuah misil datang melesat dari kejauhan. Igor menyadari sesuatu telah terjadi. Corpi muncul mengendarai rudal tersebut. Sesampainya di kereta, ia menghentikan rudal itu dan melompat langsung ke arah Igor, menyerangnya dengan seluruh amarah yang ia pendam. Igor berusaha melawan dan memukulnya bertubi-tubi. Tubuh Corpi yang penuh luka membuatnya semakin lemah, sehingga Igor menekannya ke tanah dan mengambil uang itu. Namun Corpi kembali bangkit. Pertarungan sengit berlanjut. Igor mengambil batang besi dan menghajarnya berkali-kali hingga Corpi berlumuran darah. Lalu Igor mendorongnya keluar gerbong. Rudal itu masih terpasang pada kereta. Corpi menyadari sesuatu. Igor keluar dan menanyakan apakah Corpi punya kata terakhir. Corpi hanya meludahkan sebuah sekrup yang sebelumnya mengikat rudal pada rangka kereta. Kini rudal itu lepas dan melesat ke depan, tepat mengarah padanya. Tetapi tiba-tiba berhenti, menggantung di udara tepat di depannya. Sementara itu, Corpi telah melepaskan bagian cangkul di belakang rudal dan tertinggal sangat jauh. Igor berhasil bertahan hidup dan sempat menghela napas lega, namun hanya sebentar. Rudal yang sempat terhenti itu tiba-tiba aktif kembali dan terbang lurus masuk ke arah wajahnya. Dari kejauhan, Corpi menyaksikan kobaran api yang membumbung. Ia tahu Igor telah berakhir secara mengenaskan, dan itu memberinya rasa puas setelah semua penderitaan yang ia alami. 2 hari berlalu. Di sebuah stasiun dekat perbatasan Finlandia, beberapa penjaga tengah beristirahat ketika mereka mendengar suara langkah mendekat. Dengan siaga mereka mengangkat senjata dan memeriksa sumbernya. Yang mereka lihat adalah Corpi, berjalan kembali sambil membawa tumpukan gelondongan kayu yang dulu ia selamatkan. Mereka menghentikannya dan memintanya menunjukkan identitas.
Begitu nama pada kartunnya terbaca, para penjaga terdiam sejenak. Mereka sadar bahwa orang di depan mereka adalah Corby, sosok yang melegenda. Seketika mereka memberi hormat kepadanya. Beberapa hari kemudian, Corby terlihat membangun sebuah rumah di perbatasan, ditemani anjing setianya. Dengan kayu-kayu yang ia selamatkan, ia mulai menata kehidupan barunya. Kondisinya perlahan membaik. Saat sedang bekerja, anjingnya menggonggong keras. Corby bersiap menghadapi ancaman, tetapi yang datang justru sekelompok warga desa dari sekitar. Ia menduga mereka datang untuk masalah lain, tetapi mereka berkata dengan lembut, "Untuk pekerjaan sebesar ini, kalian butuh bantuan. Kami datang untuk menolong." Kalimat itu membuat Corby benar-benar tersentuh. Sudah sangat lama ia tidak merasakan uluran tangan dari siapapun. Warga desa melihat air mata yang mulai mengalir, dan tanpa banyak bicara mereka langsung ikut bekerja bersamanya. Bersama-sama mereka membangun rumah barunya, menolongnya tanpa pamrih. Corby menangis haru, merasakan kembali sisi kemanusiaan yang lama hilang darinya. Dan inilah akhir dari cerita ini.